Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan memberikan ke teman-teman bahasan soal yang kemarin ya. Yang kemarin sempat bingung juga ya. Nah, ini sebenarnya tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Kita lihat dari soal pertama ya. Nah, jadi ini Anindya karyawati statusnya menikah tanpa anak, kemudian dia bekerja di PT Global Indonesia, gaji sebulannya adalah 7.500.000. Dia bayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya itu telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 100.000 sebulan, gitu kan? Nah, kemudian berdasarkan surat keterangan Pemda, tempat yang dia berdomisili diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak. Oke, berarti suaminya nggak punya penghasilan nih, ya kan? Suaminya nggak punya penghasilan, kemudian di bulan itu juga selain dia nerima gaji, dia juga nerima pembayaran atas lembur atau overtime. Kemarin kan saya udah share ya ke teman-teman, berarti bagian yang pertama kan kita harus cari dulu nih penghasilan bruto gitu kan. Nah, penghasilan bruto itu gimana? Berarti di sini kan dia pertamanya itu kita akan lihat ya di bulan Juli. Nah, gaji sebulannya itu berapa? Kita dari gaji sebulan dulu nih kan, gaji sebulan diketahui di sini adalah sebesar 7.500.000 ya kan. Nah, nah kemudian, nah yang lembur ini tuh kan pendapatannya dia gitu kan. Nah, berarti kan ini lemburnya dia ini ya masuk ke sini nih lemburnya atau overtime-nya. Nah, ini masuk juga nih ke gajinya dia di bulan itu kan. Nah, dapatlah 2.500.000 ya kan, 2.500.000 ya. Sekarang dapatlah di sini kan, teman-teman kita dapat ya, di sini adalah penghasilan bruto untuk sebulan. Kan belum ada nih pengurangan ya, ya kan belum ada kan karena kita mau cari dulu penghasilan bruto sebulan berarti ya ini harusnya digaris ya sebenarnya lebih bagus di Excel. Oke. Nah jadinya berapa kan kita tambahin dong karena kan dia nambah tuh gajinya jadi 10 juta tuh. Terus habis itu ada nggak di situ pengurangannya? Nah, jadi ada kebijakan berkaitan dengan biaya jabatan, teman-teman. Ya kalau misalnya orang itu punya pekerjaan, itu berarti ada biaya jabatan yang harus dikurangi dari penghasilan brutonya dia, ya kan? Berarti biaya jabatannya berapa? Biaya jabatan kan 5% dari penghasilan bruto. Berarti penghasilan brutonya 10 juta dikalilah 10 juta. Dan ingat ya, biaya 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 aja. Biaya jabatan ini itu maksimalnya tuh ada nilai maksimalnya itu 500.000. 500.000. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kita contohin biaya jabatannya misalnya 5% dikali dengan misalnya kita cari ya contohnya ya. Misalnya contohnya 5% dikali sama 14 juta misalnya gitu ya. Itu kan sekitar berapa tuh dapatnya tuh? Kalau itu kan 5%, 14.800.000 misalnya dapatlah sekitar 700 biaya jabatannya setelah 5% kali penghasilan bruto. Ternyata lebih tinggi kan? Maksudnya gini, dia maksimal tuh cuma 500.000. Jadi kalau misalnya nilainya tuh di atas 500.000, berarti kita tulis itu 500 aja. Jadi kayak tadi misalnya setelah kita kalikan 5% kali penghasilan brutonya itu hasilnya 700.000, jangan tulis 700.000, tulisnya cuma 500.000 karena dia maksimalnya cuma 500. Tapi kalau misalnya 5%, kayak sekarang nih 5% dari 10 juta berapa? Ini pas ya. Oke, ya ini agak-agak membingungkan teman-teman nanti. Kalau misalnya 5% dari penghasilan brutonya hasilnya itu 200.000, ya udah tulisnya 200.000, jangan 500.000 gitu ya. Sampai sini clear ya. Semoga teman-teman clear sampai sini. Kemudian di situ juga dibilang dia harus bayar iuran pensiun, ya. Berarti ya udahlah ini mah mengurangi lagi iuran pensiunnya nih. Nah, mengurangi jadi 100.000. Nah, jadi berapa nih pengurangnya aja tuh udah 16.000 ya. Okay, this one is okay. Nah, kemudian di sini ya, berarti kan sekarang udah dapat dong penghasilan netonya ya. Nah, dapatlah sini penghasilan netonya itu senilai berapa? 9.400.000 ya. Nah,
Terus kan dia udah dapat sebulan, kita harus bikin setahun, jadi disetahunkan lah ya penghasilan itu, disetahunkan itu jadi setahun, berarti dia 12 kita kali sama 9.400.000. Nah, dapatlah nilainya apa? 112.800.000 gitu kan. Nah, sekarang waktunya kita mengurangi dengan pendapat dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. PTKP-nya dia tadi kan menikah tanpa anak. Berarti kan dia menikah tapi suaminya nggak kerja. Berarti PTKP-nya itu adalah untuk dia sendiri, ya kan? Untuk dia sendiri itu berapa? Kalau untuk dia wajib pajak kan dia 54 juta tuh. Ya kan? Nah, kemudian untuk tambahan dia menikah ya kan. Nah, ini kalau dia kasusnya suaminya nggak ada penghasilan ya. Ya udah berarti kan dia masuk tanggungannya gitu loh maksudnya. Nah, jadi totalnya jadi berapa nih? 5.800.500, oke. Sehingga sekarang kita dapat berapa penghasilan kena pajaknya? Kurang ya, 112.800 itu berapa? Jadi sini 54.300. Nah, oke. Nah, sekarang waktunya kita buat nyari nih PPh pasal 21-nya berapa. Kan tadi udah setahun semua, berarti ya udah kita langsung cari PPh pasal 21 masih dalam setahun ya, jangan kutukar-tukar karena tadi kan masih setahun nih. Setahun. Karena dia 54.300, berarti kita pakai yang pertama itu dia 5% rate-nya yang pertama dikali dengan 50 kan. Kan maksimal itu cuma 50 juta nih pertama. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya di sini adalah 2.500.000. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tarifnya kan 15%. Nah, berarti dikali dengan 4.300.000. Sehingga dapat di sini adalah 645. Dapat totalnya berapa? Totalnya ini adalah ditambah ya teman-teman, saya nggak kasih detail tapi teman-teman lihat ini, jadi teman-teman tahu 3.145. Ini PPh pasal 21-nya setahun. Nah, sekarang kita akan cari yang sebulan ya kan ya. Kita bikin sebulan. Ya berarti maksudnya ya otomatis tuh kayak kita tahu ya dari 3.145 ini dibagi 12. Mana bagi? Jadinya adalah senilai 262.083. Nah, itu. Nah, jadi kenapa PTKP-nya juga untuk tanggungannya? Karena dia kan nggak punya anak, tapi dia punya suami yang nggak bekerja, makanya di sini tanggungannya bertambah gitu kan ya, tanggungannya bertambah. Oke, oke gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya ya. Jadi ini berikutnya soal kedua itu adalah seorang dokter bernama John menikah dengan punya 3 anak, itu menikah, kemudian dia pegawai tetap rumah sakit dengan gaji 20 juta sebulan. Kemudian dia menerima pembayaran dari rumah sakit berupa gaji, kemudian jasa medis sebagai dokter kan, dia membayar dari pensiun. Nah, ini kelihatan ya. Sebenarnya kalau teman-teman udah ngerti dan paham yang kemarin sudah saya sudah saya kasih ke teman-teman tuh apa aja yang ditambahkan gitu-gitu tuh pasti udah tahu nih, melihat soalnya aja teman-teman pasti udah tahu. Berarti sekarang kita lihat ya. Jadi kita lihat dulu nih gaji sebulannya. Nah, gaji sebulannya itu adalah 20 juta. Nah, kemudian habis itu dia apalagi ada tambahan lagi dia yang lain. Oke. Dia punya jasa medis ya kan. Nah, kalau dalam hal ini ya, dia punya jasa medis senilai 25 juta. Coba kita lihat ini jasa medisnya gimana nih dia pengakuannya.
Oke, teman-teman. Untuk soal kedua ini tuh sebenarnya ada pengecualian ya. Jadi, di sini kan dikatakan kita kan sekarang mau menghitung untuk pegawai tetap dengan gaji bulanan. Nah, untuk jasa medis di sini, nah jasa medis ini itu diperlakukan sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai. Ya, diterima oleh bukan pegawai yang punya NPWP. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat contohnya itu, saya nanti coba ya kalau misalnya ada waktu nanti saya akan kasih contohnya ke teman-teman. Tapi kita nggak fokus ke situ sih, ya. Jadi untuk saat ini, nih ya. Jadi misalnya nih ada, jadi dia untuk jasa medis itu tuh jatuhnya adalah penghasilan bukan yang diterima oleh bukan pegawai, tapi dia imbalan itu diterima secara terus-menerus gitu, berkelanjutan gitu kan ya. Nah, jadi gimana cara mencarinya kalau misalnya udah ada itu gitu. Tapi kalau sekarang kan kita biasanya kan kalau di soal yang untuk kekaitan dengan itu tuh dia bikin misalnya ada berapa nih per bulan komisi yang diterima gitu kan. Tapi kita sebenarnya nggak fokus ke situ. Jadi untuk ini berarti kita akan lihat saja langsung ke yang gaji pokoknya kan. Nah, berarti jasa medis ini tidak masuk ke sini karena di jasa medis ini nanti akan masuk ke tarif pasal 17 yang 50% dari jumlah penghasilan bruto. Bukan yang kita ini, bukan yang dari 5%, 15%, bukan itu ya. Oke. Nah, jadi kita akan lihat gaji sebulan 20 juta. Nah, karena tadi kan dia nggak masuk jasa medis, ya berarti penghasilan brutonya sebulan itu adalah menjadi 20 juta. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal bikin pengurangannya aja nih ya. Pengurangannya itu berarti apa? Di sini dia bilang bahwa dia bayar uang pensiun. Tapi jangan lupa juga dia kan harus punya biaya jabatan dong, ya kan? 5% dari 20 juta. 5% 20 juta berapa? 5% 20 juta berapa? Oh, ya ini contohnya. 5% dari 20 juta itu 1 juta ya. Sedangkan yang diperbolehkan itu hanya 500.000. Berarti ini kan cuma sekedar informasinya aja. Tapi yang kita isikan di sini tuh hanya 500.000 karena dia maksimumnya itu cuma 500.000 gitu loh. Enak ya. Jadi kalau gajinya besar juga tetap potongnya cuma 500.000 gitu. Nah, kemudian apalagi pengurangnya? Dia punya ini pensiun. Iuran pensiunnya berapa? Iuran pensiunnya itu 200.000 ya kan? Ya. Berarti kita sekarang dapat ini 720. Sorry, ini harus digini dikit ya. Oke, sini dapat 700 ya totalnya sini ya. Ya. Sehingga kalau misalnya kita dapat ini, jadinya berapa nih penghasilan netonya? Nah, oke. And then after that, penghasilan neto sebulan dapatnya 19.300.000. Berarti sekarang kita bikin aja jadi setahun kan. Jadi berapa tuh totalnya? Oke. Oke. Jadi dapat nih. Sekarang PTKP-nya dia punya anak 3. Berarti untuk dia sendiri itu 54 juta ya kan.
Kemudian dia punya suami kan, karena punya anak nih ya, kalau kecuali dia bilang misalnya dia nggak punya suami, kalau dia bilang dia punya anak ya berarti udah ada suaminya kan. 4.500.000 ya kan. Kemudian ada lagi nih tanggungan. Itu adalah jadinya totalnya ya, karena kan dia dikali 4,5 ya semua, 3 kali 4,5, jadi 13,5 juta. Sehingga di sini dapatlah totalnya itu adalah menjadi 72 juta. Nah, sekarang udah tahu, berarti kita tinggal ngurangin. Jadi penghasilan kena pajaknya berapa? Setahun ya ini. Setahun tadi tuh. Jadinya 159.600. Nah, sekarang kita cari yang PPH pasal 21 ya. Utang. Ya, kita kan belum cari nih berapa PPH-nya kan. Berarti harus kalikan nih diaretnya. Pertama itu 5% dikali dengan 50 juta, ya kan? Kemudian 15% dikali sisanya. Sisanya berapa? Sisanya 109.600. Jangan lupa di range yang 15% ini berapa ya. Jadi berarti sini itu jadi 2.500.000. Kemudian ini adalah 16.440. Nah, totalnya menjadi 18.940. Nah, jadi yang untuk sebulan 18.940 ya kan? 940 dibagi 12. Jadi dapatnya adalah berapa? 1 juta. Supaya teman-teman cari ya, 578.333. Nah, oke. Itu untuk yang itu. Jadi untuk yang jasa medis ini tuh pengecualian ya ternyata teman-teman ya. Saya lupa kemarin ngasih tahu ya. Untuk catatan di bawahnya. Jadi untuk pengecualian kalau misalnya dia itu jasa medis, berarti itu dia termasuk ke penghasilan diterima oleh bukan pegawai. Jadi kan kalau kita sekarang kan nilainya yang ke pegawai tetap. Oke? Oke, sekarang kita lihat ini. Nah, kalau ini kan lebih kepada ini ya, dia gajinya mingguan gitu, gajinya mingguan. Nah, kalau misalnya gajinya mingguan, berarti oke, jadi kalau dia gaji, berarti kita pertama juga harus ini ya lihat dulu kan, karena dia kan dibikin sebulan ya. Jadi gaji sebulannya berapa? Walaupun dia nyari nanti minggu pertamanya, berarti kita kali dulu. Sebulan itu 1.500.000. No, it's 205. Oke. Berapa? Teman-teman, saya nggak punya. Dulu ya. Nah, habis itu dia kan punya tunjangan juga nih. Nah, dalam bulan tersebut lah, apa dia punya tunjangan, berarti kan tambah lah tunjangannya kan. Berapa? 1 juta. Berarti sekarang penghasilan brutonya berapa? 2 juta. Nah, itu mengurangi. Jangan lupa ya, pokoknya biaya jabatan ini walaupun nggak di statistik di soal atau disebutkan, dia tetap dikurangi. Karena dia kan misalnya punya jabatan gitu ya. Dikurangi jadi 11 juta. Nah, berapa nih biaya jabatannya? Persennya 11 juta berapa?
150.000 kan. Nah, tapi kan dia harus 500.000, berarti kita maksimumnya. Berarti ya udah kita bikin 500 aja. Ini jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus perhatikan ini, jangan sampai ada yang salah loh nanti. Kalau masih ada yang salah berarti nggak merhatiin nih. Oke, itu aja ya pengurangnya ya, karena kan dia cuma itu. Berarti dikurangi jadi berapa? Ada dia pengurangan, berarti ini jadi penghasilan itu nih. Jadi 11 juta kurang 500.000. Jadi 1.500.000 ya. Nah, habis itu dia bikin setahun kan. Itu menjadi kali 12 ya. Oke, berarti PDKT-nya apa nih? Menikah punya seorang anak, berarti dia untuk diri dia pribadi, diri wajib pajak kan. Kemudian untuk menikah ya kan, menikah lah. Kemudian anak satu. Itu untuk diri wajib pajak aja berapa tuh? 4, terus makanya dapat setengah, setengah. Berapa? 4 juga ya. Ya nih udah tahu banget nih saya ini. Selalu jadi ya. Sekarang dapatlah deh. Iya ya, penghasilan kena pajaknya. Berapa tuh? Nanti ya? Nanti gaji ya? Oke, nah sehingga kita akan lihat berapa PPh pasal 21. Kan? Kalau di sini kan dia berarti dia akan, berarti kita pertama layernya yang pertama dulu ya, kan ya? 5% dari 50. Berapa? Ya, ini ya. Oke, ini enggak 5% dari 50. Ya, 5% dari 50 juta, 50 juta kali 5% adalah 2.500.000. Nah, kemudian baru dikali dengan yang kedua. Kedua itu kan 15%. Oke, berarti 15% itu dikali dengan berapa sisanya itu jadi 3. It's 15 hours. Jadi 15%. Oke, jadi dapatnya berapa? Ya. Oke, jadi ini ya sebulan kan. Ya, itu masih yang setahun, setahun, minus setahun. Berarti sekarang waktunya untuk mencari yang sebulan. Jadi PPh pasal itu bulannya itu adalah 12 dengan 370, 833 ya. 333 kita belakang aja jadi
ke 33 ya bisa ya, 33. Udah, berarti kalau misalnya kita mau cari dia yang seminggu, ya kan? Yang atas kegiatan utama sama ya kan? Itu ya dikali 4 kan? Dikali, dibagi, sorry. Bagi berapa tuh? Oke, 92.700 ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya untuk pembahasannya. Silahkan disimak. Untuk ujiannya ya juga ada link kayak gini ya. Mirip ini ya. Jadi jangan lupa teman-teman pelajari lagi dan dipahami lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.